Pemirsa Ngobrol Santuy, kembali lagi bersama aku Yola Andespa dan Jordi. Hari ini kita akan ngobrol santuy di edisi apa ya? Kalian tahu nggak ya? Penasaran? Ikuti setelah yang satu ini. Harus kayak gitu ya. Terus ada iklan lewat gitu. Iklan lewat gitu kan. Oke, nah episode kali ini agak spesial ya. Kita nggak lagi di studio kita biasanya. Biasanya kan kalau di konten aku biasanya tuh ada ciri khas nih. Jadi ciri khasnya tuh pasti background merah segala macam. Nah, kali ini ada yang beda nih. Nah, kita sekarang lagi di rumahnya Kak Yola. Oke. Yola mini aja studio ya. Yola gitu ya. Siap, mini studionya si Yola ya gitu. Nah, benar ya aku manggilnya Yola atau Andespa atau apa? Yola aja. Yola aja. Oke, siap. Nah, Yola tuh kesibukannya apa sih sekarang? Kalau kesibukan sekarang di rumah aja, lagi di rumah studio aja gitu sih. ya. Nah, sehari-hari aku kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang aku di TV, kadang-kadang aku di offline juga. Oke. Terus kadang-kadang banyak kadang-kadangnya Banyak ya. kadang-kadangnya ya. Kadang-kadang juga bikin Kadang-kadang konten. jadi sering gitu. Kadang-kadang jadi sering. Terus juga kalau aku hari-harinya itu dari Senin sampai Minggu tuh padat. Oke. Padat ya. Aduh, biar produktif selama pandemi Wanita gitu ya. karir ya. Siap. Kalau aku tuh kalau Senin Selasa itu kita cerita yang kemarin ya. Oke, Cerita yang kemarin sampai yang sekarang. Senin Selasa tuh aku ngajar di salah satu kampus swasta. Nah, terus kalau Rabu aku pilih buat istirahat di rumah aja. Oke. Terus nanti Kamis, Jumat, Sabtu aku siaran di salah satu TV. Nah, terus hari Minggu khusus me time, kadang-kadang kondangan. Sebelum dikondangin kondangan dulu. Gitu. Nah, kondangannya sendirian atau ada pasangannya nih? Kalau kondangan untuk saat ini karena belum halal, jadi ajak temen dulu gitu. Oke, siap. Lagi sibuk nggak, temenin kondangan dong. Nanti kalau udah dihalalin atau udah dikondangin sama orang, baru kondangannya berdua betul. gitu ya. Jadi untuk sekarang masih fleksibel ya, bisa sendirian, bisa sama teman, bisa sama siapapun gitu. Oke. Nah, ngobrolin tentang TV nih kan kesehariannya di Kamis, Jumat, Sabtu siaran ya? Iya, betul. Nah, itu maksudnya tuh siaran ini Yola sebagai hostnya atau gimana nih? Iya, betul. Jadi aku sebagai hostnya yang memandu acara. Jadi ada 3 program yang berbeda yang aku bawakan. Oke. Nah gitu. Jadi kalau hari Kamis itu aku bawakan program namanya Syiar. Jadi mendakwahkan tentang Islam. Terus kalau yang hari Jumat itu seperti harinya Jumat Barokah gitu ya. Jadi itu nama programnya Teletilawah, di mana kita belajar tentang tajwid Al-Qur'an lebih mendalam gitu. Terus yang terakhir hari Sabtu itu hidup sehat. Nah, karena aku backgroundnya dulu psikologi kuliahnya, jadi aku memandu acara hidup sehat di mana narasumbernya itu psikolog, dokter yang berbicara dan mengedukasi tentang kesehatan untuk masyarakat. Oke, kesehatan fisik dan mental ya. Betul. Oke, siap. Nah, sedikit dong ceritanya, maksudnya itu kok bisa nih si Yola nih kok bisa tiba-tiba jadi presenter TV ya. Bukan ya, kalau kayak kita sekarang kan lebih santuy, bisa ngerekam kapanpun. Nah, kalau TV ini kan beda nih. Kalau kita ngomongin TV kan sudah beda arahnya gitu loh. Nah, sedikit lah pengalaman Yola tuh kok bisa akhirnya terjun jadi presenter tuh gimana gitu? Ceritanya panjang banget ya. Berawal dari tahun 2016 sampai sekarang berarti udah 2021, 5 tahun ya. 5 tahun ya. 5 tahun aku
terjun di dunia pertelevisian di Jambi gitu. Tapi jauh sebelum itu, waktu 2013 baru lulus sekolah SMA, itu aku awalnya tuh pengen kuliah ilmu komunikasi. Terus cita-citanya tuh pengen kerja di TV nasional di Jakarta kayak gitu. Pokoknya di media Jakarta. Tapi karena orang tua nggak mengizinkan, katanya nggak usah, masih kecil gitu, nggak usah jauh-jauh kuliahnya. Jadi aku pilih kuliah di Jambi. Akhirnya aku ambil psikologi. Nah, dalam perjalanannya aku kuliah psikologi itu di pertengahan kuliah aku tuh iseng dapat informasi tentang audisi presenter TV gitu. Nah, jadi salah satu stasiun TV lokal mengadakan audisi presenter, aku join kan. Sampailah di grand final, dan di sana aku cuman sampai 20 besar, bukan juara. Tapi karena mungkin aku tuh sangat mendalami dan aku bener-bener kayak yang antusias banget selama ikut acara tersebut gitu. Kurang lebih mungkin sekitar 2 minggu apa 1 bulan berjalan sampai karantina segala macam, dan aku nggak menang. Tapi sewaktu proses acara yang berlangsung itu, direktur utamanya dari perusahaan TV swasta ini tuh suka sama aku, cara aku berdialog, cara aku mungkin membacakan berita gitu kan. Akhirnya 2 minggu setelah selesai dari audisi, aku dipanggil oleh perusahaan untuk membawakan salah satu program di sana. Itu program berita ya aku bawakan. Awalnya. Nah, itu berjalan dari 2016 sampai 2018, selama kurang lebih 2 tahun sampai aku wisuda. Nah, ketika aku wisuda itu aku mengundurkan diri karena di sana kan aku, maksudnya aku freelance sambil kuliah, sambil magang, sambil skripsi gitu kan. Karena kita katanya senior aku tuh bilang, ini tuh sebagai batu loncatan kamu, Dek, kamu kan masih mahasiswa, katanya nanti setelah kamu lulus dari sini kamu lebih gampang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan yang mungkin yang kamu suka atau sesuai dengan background kamu gitu. Akhirnya aku mengundurkan diri itu di saat udah 2 tahun dan aku udah wisuda. Aku tuh apply ke TV aku yang sekarang ini. Gitu. Apply lagi ya. Dengan maksudnya tuh dengan kalau dulu konsepnya masih magang, kalau sekarang berarti lebih ke bener-bener memang profesional banget gitu. Jadi 2018 aku apply ke tempat aku yang sekarang, di TV yang sekarang. Tapi aku udah juga aku berangkat ke Jakarta, terus aku diterima juga di perusahaan di Jakarta. Akhirnya aku memilih untuk ambil yang di Jakarta. Nah, dan mungkin seperti itu takdirnya ya, takdirnya. Jadi ketika aku apply 2018 itu, aku tuh nggak dipanggil-panggil sama TV yang aku pengenin, yang TV aku sekarang gitu kan. Dan setelah aku kerja di Jakarta setahun berlalu, aku dipanggil 2019 awal 2019 di bulan Januari akhir, aku ditelepon dan dikirim pesan sama TV yang sekarang. Aku nggak respon. Aku tuh excitednya, aduh akhirnya aku dipanggil setahun kemudian. Tapi gimana ya, ambil nggak ya? Tapi kan kontrak aku masih di Jakarta. Aku nggak mungkin tinggal di Jakarta. Jakarta tuh kayak, karena cita-cita aku pengen kerja di Jakarta waktu masih sekolah gitu kan, nggak usah ditinggalin gitu. Aku nggak angkat telepon mereka, aku nggak balas pesan mereka gitu kan. Tapi ya udahlah, biarin aja waktu nanti ya Mbak. Nah, tiba-tiba 2019 nih, 2020 pandemi dan COVID datang. Akhirnya aku harus mengundurkan diri dari Jakarta karena Jakarta zona merah gitu kan. Akhirnya aku diminta orang tua pulang, katanya kita khawatir kalau kamu di Jakarta sendiri, nanti kalau ada apa-apa gimana, nggak ada yang bisa jengukin segala macam kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang di September 2020. Itu kan COVID udah lagi masih panas-panasnya banget. Terus aku memutuskan untuk mengundurkan diri, dan ternyata TV yang sekarang itu telepon aku lagi. Dan mengatakan, Mbak Yola masih mau coba di sini nggak? Gitu. Akhirnya aku tanpa berpikir panjang kali lebar lagi langsung iya. Pesan tiket langsung pulang. Akhirnya Oktober. Kebetulan banget ya berarti ya. Kalau dibilang kebetulan, aku adalah tipe orang yang nggak percaya kebetulan. Aku selalu percaya sesuatu itu nggak ada yang kebetulan di dunia ini gitu. Jadi aku pikir ini udah jalannya karena orang tua aku minta aku pulang, dan ditelepon kayaknya ini sudah rencana yang di atas dengan caranya seperti itu gitu kan. Di awal 2019 sudah pernah dipanggil tapi aku no respon. 2020 dipanggil lagi, terus aku pulang ke Jambi, terus aku langsung ambil pekerjaan di TV yang sekarang. Sampailah sekarang sudah berjalan kurang lebih berarti 8 sampai 9 setahun lah ya. Iya, sebentar lagi setahun. Gitu. Ya berarti ya semuanya mungkin rencana yang di atas lah kali ya. Memang kayaknya sudah dulu pernah ibaratnya tuh
yang secara tidak langsung tuh bukannya menolak ya, tapi lebih ke nanti dulu lah, kerja di Jakarta dulu gitu. Jadi terabaikan yang di Jambi. Nah sekarang ibaratnya tuh pas sudah pandemi, rupanya ada panggilan lagi, berarti kayak memang Yola kamu harus di sini deh kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu takdirnya ya sudah. Iya, kalau kita misalnya kalau kita bicara takdir kan Jordi, itu tuh benar-benar kayak kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Tapi di sini juga aku bakal ngobrol tentang opportunity sih, lebih kesempatan yang diberikan ke kita. Karena kalau kita berbicara takdir dan nasib itu kan kita kalau kalau dalam Islam itu bilang ya tidak diubah satu kaum kalau kita nggak mengubahnya sendiri gitu kan. Nah sama juga kita ketika kita mengambil kesempatan itu, kalau kita nggak mengambil kesempatan itu yang datang waktu itu, ya bisa pergi begitu aja. Nah waktu aku dapat kesempatan dan opportunity di Jakarta kan aku ngambil nih tanpa berpikir panjang, ya udah deh pokoknya yang namanya kemarin pernah berpikir pengen kerja di Jakarta, ambil tanpa berpikir akan ada pandemi corona segala macam, nggak ada gitu kan. Jalani aja semuanya dan aku tuh happy gitu. Walaupun di sana itu sebenarnya, nah kalau waktu aku profesi aku di Jakarta itu di perusahaan yang lebih besar gitu ya, itu kalau aku bilang sih bukan terlalu passion aku banget, bukan background aku dan bukan minat aku banget, tapi aku mencoba mengambil kesempatan itu karena apa? Karena aku ingin belajar sesuatu hal yang baru dan mengambil rezeki di situ. Ternyata juga setelah aku jalani prosesnya, terus aku pulang ke Jambi karena ada COVID-19 dan ada pandemi. Ternyata pas aku pulang ke Jambi itu, semua yang aku jalani yang bukan passion aku tadi, hanya kesempatan aku ambil dan itu rezeki gitu ya, aku manfaatkan dengan baik, aku belajar. Aku balik ke Jambi itu banyak hal yang membuat aku tuh ternyata pelajaran selama 2 tahun di Jakarta tuh keren banget sih menurut aku, mengubah cara aku bersikap dalam dunia pekerjaan, bagaimana kita profesional dalam bekerja, dan juga bagaimana cara kita tuh berpikir, melihat, memandang, membuat suatu perspektif yang berbeda dari Yola yang sebelumnya waktu masih mahasiswa, terus kerja di salah satu stasiun TV lokal, terus berangkat ke ibu kota, terus balik lagi gitu. Banyak hal yang benar-benar ngerubah aku sih, dan aku ngerasa kayak kalau ada istilah di pandemi itu new normal, kalau aku bilang new Yola gitu. Yola yang baru. Yola yang baru, tapi tetap dengan tetap dengan passion aku di public speaking, di broadcasting gitu. Tetap waktu aku kerja di Jakarta tuh Jordi, aku benar-benar kayak mikirnya, aduh kayaknya aku pengen deh balik lagi ke broadcasting gitu. Tapi caranya gimana ya? Oh iya, caranya aku bikin konten kayak Jordi sekarang bikin konten. Aku juga punya platform konten. Siap. Nanti boleh, kita share ya. Siap, boleh nanti aku juga tampilin nanti di bawah konten-kontennya Yola, YouTube-nya Yola, dan Instagram-nya Yola. Gitu. Jadi orang bisa mungkin yang belum kenal bisa langsung kepoin aja. Gitu. Nah, berarti ya gimana ya, kalau ngomongin kerja di ibu kota lumayan berat ya? Berat banget ya. Beratnya adalah kalau secara persaingan secara sehat. Yang beratnya itu adalah tinggal sendiri, kemana-mana sendiri, ngekos sendiri, mikirin makan sendiri, terus dengan juga gini, kalau kita tuh di daerah tuh terbiasa dengan kendaraan sendiri. Kita pakai kendaraan pribadi, sedangkan di ibu kota itu kita difasilitasi dengan transportasi umum, ada MRT, ada KRL, ada busway dan transportasi yang lain. Nah, tapi kita tuh harus berbagi, sharing dengan banyak orang. Seperti aku bilang, itu tuh kayak lautan manusia gitu. Hari pertama aku bekerja di Jakarta itu tahun 1 Oktober 2018, aku tuh keluar dari gerbong kereta sambil nangis. Kenapa tuh? Karena aku ngelihat kayak lautan manusia dan aku belum pernah ngelihat orang serame itu. Siap. Itu bener-bener kayak padat, merayap, dan kayak jalannya tuh kayak mepet-mepet gini loh. Wah, dan itu aku nangis sambil nelpon ibu aku bilang, "Ma, ini gambaran padang mahsyar nanti di akhirat ya," gitu. Sampai sejauh itu aku berpikir. Karena nggak pernah ngelihat kaget. Karena biasanya kalau kita ngelihat hal yang bener-bener rame banget, orangnya ribuan tuh kan kayak konser, ngeliat di TV, terus mungkin rame iklan lagi gitu ya. Siap, iklan. Lanjut. Nah terus juga rame misalnya ada kondangan, rame lah ya, atau misalnya upacara bendera yang benar-benar pesertanya banyak banget. Nah ini tuh enggak, bener-bener orang yang pergi pagi pulang sore, Senin sampai Jumat, bekerja di berbagai perusahaan di Jakarta. Dan mereka tuh bisa dari Jakarta, bisa mereka dari Bekasi, dari Bogor, semuanya tuh dalam transportasi yang sama gitu.
Itu sih di sana sih beratnya menurut aku. Beratnya. Okay. Nah, oke lah kalau itu berarti lebih ke apa namanya, belum ya mungkin kalau di awal-awal belum terbiasa kali ya dengan situasi. Nah kan seiring berjalannya waktu kan pasti lebih terbiasa lagi, lebih oh ya udahlah gitu, memang ya, memang kehidupan di ibu kota tuh kayak gini gitu. Nah maksud aku setelah melewati fase itu, nah di kerjaannya sendiri atau di apa namanya, kesan-kesan Yola tuh merintis karir tuh kayak gimana gitu loh, apa namanya, mungkin bisa dari kesan baiknya atau kesan yang gak enaknya gitu. Nah itu gimana kira-kira kalau kesan selama bekerja gitu ya di ibu kota? Di ibu kota atau di Jambi lah, untuk daerah juga gitu ya. Pastinya banyak perbedaan ya, perbedaan dari budaya kerja, perbedaan dari budaya adat istiadatnya sendiri, pergaulannya juga, karakternya orang-orang yang menjadi rekan kerja kita gitu. Pasti Jori juga ngerasain, oh ternyata kalau selama kerja di Jambi itu bertemu dengan partner kerja seperti ABC, klien yang ABC gitu ya. Nah kalau di Jakarta juga gitu, aku menemukan banyak orang yang berbeda banget karakternya, tapi ada hal yang menarik sih menurut aku ya, yang menarik banget di Jakarta itu, ini menurut aku ya, karena aku mungkin orangnya suka challenge, suka tantangan, dan suka ketemu sama orang baru. Jadi aku tuh ngerasa nyaman di Jakarta dan nyaman dengan klien-klien yang ada di Jakarta. Karena kalau teman-temannya itu supporting gitu, dan mereka tuh kayak ya kalau pekerjaan aku ya pekerjaan aku selesaikan, pekerjaan kamu ya pekerjaan kamu. Kita tuh nggak akan membebani pekerjaan kita ke orang lain, karena kita udah tahu job desk kita, tahu job kita apa sampai akhir, sampai finish gitu. Tapi kalau soal misalnya gibah misalnya, nah aku tuh nggak terlalu banyak menemukan gibahan-gibahan selama jam kantor berjalan, kecuali jam makan siang. Itu kan di luar jedanya kita benar-benar nggak kerja gitu, emang lagi break. Nah tapi kalau misalnya apa ya, aku nggak tahu kalau di Jambi itu, aku tuh sebenarnya belum pernah kerja yang Senin sampai Jumat pagi sampai sore banget, yang kantoran banget kayak di Jakarta. Cuman aku ngeliat tuh kayak beberapa cerita teman-teman aku nih, mohon maaf ya kalau misalnya kan kita tadi sharing tentang sharing tentang pekerjaan dan profesional di dunia kerja. Aku tuh dapat cerita dari teman-teman aku tuh kayak iya banyak kayak sama temen di kantor tuh cekcok lah, atau misalnya gini nih, paling banyak nih kayak ini pacar aku terus putus gara-gara temen aku yang tadi suka sama pacar aku gitu. Ya ampun, itu tuh kayak banyak banget permasalahan romansa relationship yang dibawa masuk ke kantor, ataupun pekerjaan kantor dibawa ke kehidupan pribadi gitu. Jadi, nah lebih kalau di Jambi lebih kayak apa ya, hal-hal sepele sih sebenarnya. Kadang tuh ada beberapa hal sepele tuh yang kadang yang seharusnya nggak ganggu kerjaan jadi ganggu kerjaan. Gitu. Jadi mungkin cara mereka berpikir itu ada perbedaan gitu. Jadi kayak urusan pribadi dibawa ke kerjaan tuh kayak nggak apa-apa gitu, urusan pekerjaan bawa pribadi nggak apa-apa. Nah kalau di Jakarta aku tuh mungkin ada, tapi jarang banget aku menemukan kayak gitu. Kalau mereka misalnya punya masalah sama pacarnya, atau punya masalah sama pasangannya, atau sama keluarganya, mereka tuh bakal nge-keep itu dulu, fokus sama pekerjaannya, fokus dengan pekerjaan, fokus dengan klien. Setelah itu baru mereka mungkin di waktu break atau di waktu pulang, mereka misalnya meet up atau mereka nongkrong di luar pas malamnya, baru mereka benar-benar menceritakan pribadi gitu. Jadi jadi aku ngerasa lebih nyaman aja bekerja seperti itu. Di saat kita kerja nggak ada teman yang ganggu, bahkan ketika kita kan ada mejanya deket-deketan ya. Nah itu tuh asal ada suara aja, misalnya kita suaranya agak keras sedikit atau misalnya agak mengganggu teman di samping kita tuh, mereka tuh langsung kayak gitu, mengkodekan atau lagi jam kerja nih gitu. Nah dan kita tuh otomatis langsung kayak menyesuaikan diri, oke, aku mengganggu nih. Nah tapi kalau di sini ya malah diajakin gimana? Iya malah kayak
gimana malah makin rame gitu, nggak mikir kecuali ada bos. Kalau ada bos baru deh kerja gitu ya. Betul. Tapi mungkin nggak semuanya juga, Jordi. Jadi mungkin di kantor tempat aku kerja kemarin tuh kayak gitu budaya kerjanya gitu kan. Tapi mungkin di kantor teman-teman aku yang lain juga banyak yang gibahan gimana gitu kan. Ya itu bisa jadi ya tergantung kantornya juga ya. Maksudnya tuh kalau misalkan gini, kalau mungkin ya kalau misalkan di kantor yang lebih ke pekerjaan seni segala macam kan mereka biasanya kalau orang seni malah lebih senang heboh ketimbang ini betul. Gitu. Nah kalau mungkin kalau yang kantoran yang konvensional kayaknya memang rata-rata di Jakarta gitu semua sih gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mereka tuh lebih tahu tempatnya gitu loh. Lebih tahu kapan harus gibah, tahu kapan harus ini itu segala macam gitu. Lebih teratur sih kalau menurut aku karena kehidupan juga memang keseharian kebiasaan kan berpengaruh banget ya. Gitu. Iya. Kayak mereka pun kayak mau pergi kerja kalau yang setahu aku sih pergi harus pagi biar nggak kena macet segala macam. Nah kalau di Jambi jam kantor jam 7 datang jam 7:05 gitu. Iya, kalau telat nggak apa-apa. Ini yang lucunya, Mbak Jordi tahu nggak sih? Jordi, yang lucunya adalah ketika aku di Jakarta absen jam 8.00. Jam 8.01 itu potong gaji. Nah, nggak ada dispensasi apapun. Dan potong gaji itu nggak kecil tahu. Angka yang udah mencapai warna merah itu loh gitu. Itu cuma 0801. Jadi kita harus absen tuh kalau udah misalnya jam 8 kurang 2 menit atau 5 menit itu udah ngantri depan fingerprint. Aduh, buruan dong. Iya, benar. Jadi kalau di sana sih budaya malunya tuh lebih kuat lagi ya sebenarnya. Kayak misalkan kita telat aja nih malu gitu. Malu banget. Telat beberapa menit aja malu banget. Nah, kalau di Jambi tuh telat 1 menit sudahlah dipotong, sudahlah telat sekali. Gitu. Enggak sih, itu pengalaman pribadi aja karena aku pernah kerja kantoran, pernah ngerasain fase yang seperti itu juga kan. Gitu. Jadi kayak kalau di Jambi itu lebih ke masuk jam 8 kita udah telat 1 menit, tahu kan nih bakalan dipotong kan. Sudah telatin sama sekali. Iya. Nah, kalau di sana enggak tahu aku. Malah lebih ini ya, malah lebih malu mereka kalau malu lebih banget. Lama Satu kali aja telat tuh udah berasa kayak melakukan kesalahan besar. Betul. Dan walaupun kayak 8.01 itu telat, nah itu tuh nggak akan kita karet-karetin lagi. Walaupun kita udah tahu nih dipotong nih gaji kita langsung gitu ya, tetap aja kita bakal datang lebih cepat walaupun kita udah tahu. Dan apa ya, banyak hal lagi yang lain tuh yang membuat apa ya, kayak kita tuh bener-bener hati-hati banget. Apalagi sama klien gitu ya. Nah, kliennya itu kayak dimana ada harga, di situ ada kualitas gitu ya. Dan apa ya, masalah service excellent tuh number one pokoknya service nomor 1 kalau di Jakarta itu. Dan mereka itu nggak ngelihat mereka harus bayar berapa, tapi aku harus dilayani seperti apa. Nah gitu. Kalau mungkin beda dari kalau kita di daerah dan segala macam gitu. Nah terus juga kalau klien, aku nggak tahu juga nih kalau klien di sana itu menurutku di Jakarta tuh mereka tuh lebih enak tektokannya. Walaupun dia misalnya nggak suka pun sama produk kita atau mereka misalnya nggak cocok sama produk kita, mereka pun akan bilang mungkin seperti ini, oh mungkin sekarang kita belum berjodoh nih Mbak Yola gitu ya. Nanti kalau misalnya ada teman saya yang membutuhkan produk Mbak, saya akan rekomendasikan. Nah kita tetap, atau mereka akan menawarkan, nanti saya kalau punya bisnis ini atau project ini saya mau ya kerja sama Mbak Yola. Nah ada banyak sinergi dan kolaborasi kalau di ibu kota menurut aku. Lebih ke ibaratnya gini, lebih ke masing-masing ada feedbacknya masing-masing gitu ya. Lebih apa ya, kalau misalkan kita kayak gini ke mereka, ya mereka kayak gitu juga ke kita. Gitu. Nah kalau di Jambi klien-kliennya pada ghosting semua. Abis nanya produk, nanya ini ngilang. Langsung ghosting kayak gebetan ya. Betul. Langsung ghosting kayak gebetan. Jadi kalau di Jambi itu lebih kayak kalau di daerah ya lebih ke nanya dong, nanya price list gini-gini, kita udah ngejelasin segala macam, habis itu ngilang gitu loh tanpa kayak, kalau kayak di kota besar kan mereka
oh ngasih tahu nih aku kayaknya kurang suka gini-gini, lebih to the point ya. Kalau di sini tuh mungkin positifnya kita ngambil positifnya tuh budaya nggak enakan di daerah tuh lebih tinggi. Yes, betul banget. Gitu. Jadi kenapa banyak ghosting ya karena itu mungkin. Karena mungkin mereka nggak enak mau ngomong, aku nggak suka dengan karya abang, masa karya kayak gitu aja mahal banget, mereka nggak enak ngomong kayak gitu, jadi ya sudahlah mending ghosting aja. Iya, karena budaya nggak enakan itu. Betul. Nah cuman kalau dibiarin terus menerus sih juga nggak bagus. Betul. Untuk karyanya si orang ini iya, loh, Jordi. Makanya kayak kalau di kota besar tuh ya orang-orangnya tuh sudah kayak iya enggak gitu loh. Nah kalau di sini nih masih ada di tengah-tengahnya, abu-abu nggak hitam putih, jadi abu-abu di tengah-tengah, jadi bimbang kan gitu. Jadi ya gitulah. Ada plus minusnya lah. Tapi yang jelas kalau misalnya teman-teman nih pemirsa ngobrol santuy, kalau misalnya kita mungkin bisa belajar dari sharingnya kita. Kalau aku boleh tambahin sedikit, kalau di Jakarta itu atau di ibu kota tuh ketika mereka melihat oh karya ini sebenarnya punya nilai atau value gitu, tapi tinggal dipoles. Nah mereka tuh tidak sungkan dan nggak akan merasa nggak enakan untuk menyampaikan pendapat. Mereka bersuara menyampaikan pendapat tapi dengan yang sopan dan santun. Betul. Untuk kemajuan orang tersebut gitu. Nah mereka tuh maksudnya berbaik hati dan tapi berpikir kritis, tapi menyampaikan dengan cara orang tidak akan tersinggung, tapi untuk membantu kamu untuk karya kamu jadi bagus nantinya. Nah gitu. Kalau di kota besar ya memang mereka lebih kritis, tapi kritisnya tuh yang membangun ya. Yes, betul. Dan kayak orang yang ibaratnya tuh yang jualan pun atau yang si kitanya yang usaha pun lebih senang juga. Oh iya, kayaknya produk aku atau jasa aku kayaknya kurangnya di sini deh. Benar kata Mbak tuh misalkan kayak gitu. Nah kalau di Jambi tuh agak sulit dapat, kalau di daerah agak sulit dapetin yang kayak gitu. Nah itu poin pentingnya Jordi, karena gini, ketika kita membuat suatu produk atau suatu karya, ketika kita di ibu kota tuh mereka lebih kritis dan menyampaikan masukan itu untuk membantu kita membangun brand kita, untuk kita lebih bagus lagi ke depannya gitu kan. Nah tapi mereka tetap santun tanpa menyakiti kita. Nah kalau di sini kadang-kadang ada yang nggak enakan karena budayanya yang memang nggak enakan nyampein, mereka diem aja. Jadi minusnya adalah kita nggak punya kemajuan dan kita bingung, kok ini nggak ada yang ini ya mau produk kita ya. Sama kayak hubungan kan, kok tiba-tiba dia hilang ya, kok dia tiba-tiba berubah ya, padahal kan kalau misalnya kita ceritain sih, benar. Betul kan, kalau misalnya kita cerita atau kita kasih tahu kamu kok kayak gini ya gitu, kita kasih masukan atau kita bilang aku tuh berpikir seperti ini gitu. Nah kalau menurut kamu gimana gitu, jadinya kita nggak saling meninggalkan tapi saling mendukung dan saling support. Nah ini enggak loh, kalau dalam sebuah hubungan itu tuh tiba-tiba menghilang, ya udah nggak akan ada perbaikan sama sekali, kayak apa ya, kayak di PHP-in, di ghosting, tapi gimana ya, ada rasa yang tertinggal tapi nggak rasa yang dikecewakan bener-bener kayak gitu. Terus mungkin juga poin yang kedua tuh ketika kita nggak, ada juga yang bener-bener menghina banget to the point. Ada yang tadi kan awalnya bilang nggak enakan, tapi kalau yang dibalik yang bukan judes ya, lebih ke julita manja gitu, pemirsa ngobrol santuy ya bener-bener kayak menghinanya tuh menghina banget, terang-terangan bilang aku tuh nggak suka ya sama produk ini, tapi dengan cara yang kurang menyenangkan di kita gitu. Jadi sehingga kita tuh malah kayak ya ampun gimana ya, kayak jadi ngedown segala macam gitu kan. Benar gitu. Apa ya, kalau di Jambi tuh bukan kritis, lebih ke menghina ya sebenarnya. Kalau di daerah tuh kebanyakan ada beberapa orang yang lebih ke apa ya, kalau kritis kan kita ngasih tahu tapi ada solusi yang kita berikan kan. Nah kalau ini kan enggak, jadi cuma ngejulit aja. Ibarat kasarnya tuh kalau orang Jakarta, lu jelek dah gitu aja. Kayak nggak ada tanpa ada solusi gitu kan. Nggak ada solusi, cuman ngejulit aja udah kayak gitu. Itu makanya kayak jadi bingung juga kan, kayak kita pun sebagai sebagai yang jual produk atau jual jasa segala macam juga ya bingung juga kan, kok gitu doang sih gitu. Mungkin aku mau masuk ke broadcasting sebenarnya, cuman sebelum itu aku pengen sedikit deh
tips dari Kak Yola mungkin ada apa namanya anak-anak kita yang dari Jambi khususnya yang pengen kerja di kota-kota besar tuh kira-kira nih apa yang harus mereka persiapkan sebelum mereka ke ibu kota atau kota besar lah gitu. Oke. Ada berapa kali ya mungkin yang simple yang mungkin simple ya. Aja. Yang pertama pasti adalah mental. Mental di sini termasuk nekat, tekad gitu ya. Nekat dan tekad karena dulu aku awal mulanya itu memutuskan untuk ke Jakarta itu dengan modal nekat gitu kan, nekat tapi minta izin dan restu orang tua ya. Nah, dengan kita udah punya mental yang kuat kayak apapun yang terjadi ketika aku sudah memulai garis start aku harus sampai garis finish. Nah, maksudnya di sini garis start itu ketika kita diterima di sebuah perusahaan di Jakarta gitu ya atau di perusahaan di ibu kota, sampai finishnya itu adalah sampai menyelesaikan kontrak kita sampai selesai. Nah, kalau setelah selesai dari kontrak 1 tahun itu di perusahaan A, kita mau pindah ke perusahaan B, silahkan. Tapi harus selesai. Kita boleh jadi kutu loncat itu bahasanya dalam dunia pekerjaan tuh kita dari perusahaan A terus nanti pindah lagi perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D dan seterusnya boleh. Tapi selesaikan kontrak kita. Kalau kontrak kita 3 bulan, selesai 3 bulan. Kalau kontrak kita 6 bulan, selesai 6 bulan. Kalau kita kontraknya setahun, selesai setahun. Dan selama kita bekerja, usahakan berikan yang terbaik. Walaupun kita nggak menyukai apapun itu di sebuah pekerjaan itu. Yang kedua tipsnya adalah kita belajar apapun yang kita temui dalam perusahaan itu. Karena yakin dan percaya ketika kita udah selesai di tempat yang pertama, ketika kita pengen keluar dari sana dan pindah ke perusahaan yang menurut kita lebih bagus atau impian kita, ini ada banyak ilmu yang bisa kita terapkan nanti di perusahaan yang baru. Betul. Gitu. Terus yang ketiga adalah teman-teman harus pintar mengatur finansial atau manajemen finansialnya harus karena ibu kota itu bukan aku bilang gampang cari uang ya, karena dengan salary dan UMR-nya yang sangat tinggi kayak 2 kali lipat atau 3 kali lipat mungkin dari daerah kayak gitu ya. Nah, tapi kita juga pengeluarannya sangat besar. Nah, kalau kita nggak pintar-pintar memanage keuangan kita tuh nggak bisa saving sama sekali nantinya. Nah, jadi bener-bener kalau aku di awal tuh udah di remind sama teman aku di Jakarta, katanya gini, yang mereka anak Jakarta banget, Yola kamu harus tahu berapa biaya kos kamu per bulan, kamu harus hitungin, kamu cari kos yang sesuai dengan budget kamu, tapi kamu tetap nyaman di sana dan aman. Nah, terus juga kamu harus menghitung biaya transportasi kamu, makan kamu salah 1 bulan itu dengan salary kamu berapa, terus berapa persen, dan jangan lupa sedekah. Karena sedekah itu adalah yang membuka pintu-pintu rezeki lainnya. Yang terakhir mungkin adalah manajemen waktu. Karena dengan sibuknya dan crowdednya kehidupan di ibu kota, kita harus pintar-pintar membagi waktu antara pergi bekerja, antara kita istirahat, me time, dan juga bertemu dengan teman-teman. Harus work life balance kalau di Jakarta. Kalau enggak kita bisa stres gitu. Jadi kita harus tahu, oke, Senin sampai Jumat aku kerja pagi sampai sore, nanti Sabtu Minggu aku mau Sabtunya itu untuk me time atau Sabtunya untuk main, Minggunya untuk me time gitu ya. Terus juga mungkin kalau bisa punya pasangan, punya pacar gitu, punya waktu bersama pasangan gitu. Dan jangan lupa kalau jadi anak rantau di ibu kota, tetap telepon orang tua atau keluarga, karena mereka pasti khawatir banget gitu kan. Dan yang dalam manajemen waktu itu adalah jaga kesehatan paling utama. Karena kalau kita nggak sehat, pekerjaan kita nggak akan bisa diselesaikan dan kita nggak dapat cuan. Betul. Oke, itulah ya kurang lebih tips and tricksnya dari Yola. Nah, ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan aja lah banyak anak-anak daerah Jambi khususnya yang bukan ibaratnya tuh jadi gini, bukan merantau tanpa tujuan ya. Tetap kalau ke kota-kota besar tetap harus tujuannya, harus ada tujuan awalnya nih. Harus ada visi misinya nih, kenapa kok mau ke kota besar tuh gitu. Jadi lebih balik lagi bisa masuk ke tekad yang tadi ya, gitu. Tekadnya apa gitu, tekadnya tuh gimana gitu loh. Jadi bukan yang terlalu nekat dalam tanda kutip, nekat yang abal-abal yang ya udahlah aku ke Jakarta aja, mana tahu hidup gitu. Kayak mengadu nasib. Nggak akan hidup gitu.